Nahdlatul Ulama sudah bersikap, Muhammadiyah juga sudah bersuara. Majelis Ulama pun sudah menyampaikan mudaratnya menggelar pemilihan kepala daerah 2020 pada 9 Desember. Tapi pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang mestinya membawa amanat rakyat tetap ngotot menggelar pilkada. Rabu kemarin, pemerintah menambah anggaran untuk pelaksanaan pilkada. Dari 15,23 triliun menjadi 20,4 triliun rupiah. Anggaran ini diambil dari APBN dan APBD. Jadi, kebutuhan masyarakat di daerah pun diambil jatahnya untuk pilkada. Bagian APBN sebesar 4,77 triliun rupiah. Anggaran ditambah untuk memenuhi kebutuhan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkada. Seperti salah satunya alat pelindung diri atau APD dan hand sanitizer serta sabun buat cuci tangan. Kata Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia dari Partai Golkar, pilkada bakal aman. Karena DPR minta Komisi Pemilihan Umum membuat aturan ketat supaya protokol kesehatan dipatuhi peserta pilkada. Melihat fakta kemarin tanggal 4 sampai 6 September itu sudah dilarang melalui dengan himbauan, tapi masih terjadi kerumunan. Nah, oleh karena itu, setelah tanggal 4 sampai 6 itu, kami juga kembali melakukan rapat kerja dan kemudian meminta kepada pemerintah dan penyelenggara untuk merumuskan aturan-aturan baru yang lebih ketat, ya, yang lebih tegas terhadap pendisiplinan, penegakan disiplin dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran, sehingga nanti pilkada ini kita kan memang tidak bisa terjadi lagi pelanggaran COVID-19. Argumentasi dan janji Komisi 2 DPR serta pemerintah yang menitahkan Komisi Pemilihan Umum membuat aturan lebih ketat berulang kali mudah dipatahkan. Bahkan Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Azumardi Azra menilai pemerintah dan DPR tak punya empati. Saya kira karena mereka tidak punya empati. Ya. Tidak punya empati? Saya kira tidak punya empati. Buktinya apa? Memang tidak ada empatinya. Kalau ada empatinya, maka kemudian berpikir untuk menunda ini. Kalau saya mengusulkan, coba kalau sudah ada tanda-tanda pelandaian, ya, melandai misalnya dari 4.000 sudah menjadi 2.000, menjadi 1.000, nah boleh silakan. Iya, para epidemiolog dunia memang sudah memprediksi dan mewanti-wanti pemerintah soal penanganan COVID-19 di Indonesia yang jauh dari bisa dikendalikan. Tapi sebetulnya, kenapa para elit politik termasuk pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin ingin pilkada tetap digelar? Menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, sulit tak menilai ada kepentingan anak dan menantu presiden dan wakil presiden berkompetisi di pilkada 2020. Selain itu, elit partai juga ingin mengamankan posisi politik, menguasai wilayah yang kini diwakili kepala daerah yang memimpin. Kalau masa jabatan, kalau pilkada kita tunda, ini kan skenarionya pilkada serentak nasional itu akan diselenggarakan di November 2024. Tentu saja kemudian kalau pilkada ditunda, masa jabatan itu makin pendek. Nah, yang kedua tentu saja partai-partai tidak mau kehilangan kesempatan untuk posisi-posisi kepala daerah definitif dan itu diserahkan kepada penjabat. Apalagi 207 daerah itu akan berakhir pada Februari 2021. Sulit sekali untuk dibantah bahwa ini ada kepentingan untuk memproteksi dari kader-kader partai yang sedang berkontestasi dan memastikan masa jabatan mereka tidak terganggu. Ada nggak kaitan, Mbak Titi? Ada nggak kaitan bahwa ini ada anak-anak petinggi negeri, termasuk anaknya presiden sendiri ikut bertarung di Solo dan Medan, anaknya Kiai Ma'ruf bermain di Tangerang Selatan. Faktanya memang begitu dan pandangan publik itu saya kira wajar kemudian terbentuk, apalagi kengototan itu kan sangat kuat ya. Ketika misalnya bagaimana organisasi kemasyarakatan besar yang bekerja di akar rumput meminta penundaan, dan itu hampir semua ormas-ormas meminta penundaan. Jadi, mungkin publik harus siap-siap kecewa karena segala upaya sudah mengingatkan Presiden Joko Widodo dan elit partai politik.
namun suara dan keselamatan publik bisa diabaikan demi kepentingan politik. Tetap menggelar Pilkada 9 Desember 2020 di tengah kasus COVID-19 yang kini makin meningkat. Tim Liputan, Kompas TV.